Ada 100 orang di desa ini. 99 orang menjual sawi putih. Hanya anak laki-laki ini yang menjual dendeng. Dendengnya dijual lebih murah daripada sawi putih. Meskipun begitu, tidak ada yang membelinya. Karena penduduk desa mengatakan daging keluarganya busuk. Dan jika dimakan, skrotum akan tumbuh rambut. Ginko penasaran. Dia maju untuk melihat. Daging-daging itu memang berbau busuk. Jadi dia bertanya pada anak laki-laki itu apakah ada daging yang baru. Anak laki-laki itu langsung setuju. Tetapi ketika anak laki-laki itu pulang dan membuka pintu, bau busuk yang menyengat tercium dari dalam rumahnya. Atapnya penuh dengan gagak pemakan bangkai. Ginko merasa ada yang tidak beres. Bau busuk itu bercampur dengan aroma manis. Sangat mirip dengan aroma yang dia cium di gunung kemarin. Kemarin, Ginko hampir mati saat melewati gunung sebelum memasuki desa. Ada bau aneh di gunung. Sangat kuat, seperti anggur buah. Dia pikir itu anggur cahaya. Tetapi baunya langsung berubah menjadi busuk. Ginko menoleh dengan cepat. Sepertinya ada sesuatu di sumber bau itu. Kemudian muncul sesosok bayangan. Ginko hanya menatapnya sekilas. Dan tubuhnya langsung kaku dan tidak bisa bergerak. Pria itu mendekat dan menyadari itu adalah manusia. Lalu dia berkata, "Baiklah, kali ini kubiarkan kau pergi." Saat pria itu pergi, Ginko langsung tersadar. Bau busuk dan aroma anggur itu juga menghilang. Saat itu, kakak laki-laki anak itu keluar. Dia mengundang Ginko masuk untuk memilih buruan segar. Ginko langsung mengenali dia sebagai orang yang ada di gunung. Dan langsung bertanya apakah dia berburu di gunung kemarin. Kakaknya sepertinya tidak ingat apa-apa. Meskipun buruan di rumah baru saja ditangkap pagi ini, masih tercium bau busuk, tetapi kakaknya tidak bisa menciumnya. Melihat Ginko tidak membeli, dia memutuskan untuk berburu buruan segar di gunung sekarang. Dia berjanji akan selesai dalam setengah jam. Lalu Ginko mengikutinya ke gunung. Cara berburu kakaknya sangat aneh. Dia tidak menggunakan senjata, dia hanya menyuruh buruannya untuk datang. Diam di situ, jangan bergerak. Lalu dia mengulurkan tangan kanannya perlahan ke arah buruannya. Tepat saat dia akan membunuh buruannya, Ginko menghentikannya. Tidak perlu, buruan yang kau tangkap tidak akan enak, meskipun segar. Apa maksudmu? Ginko tahu penyebab daging itu busuk. Tangan yang bisa berburu sesuka hati. Pasti ada orang lain di keluarganya yang seperti dia. Kakaknya menjawab bahwa ayahnya juga seperti itu. Ginko juga tahu ada tanda lahir seperti bola mata di telapak tangannya. Benar saja, itu adalah tanda yang terkikis oleh anggur busuk. Setelah kembali ke rumah, Ginko menjelaskan bahaya anggur busuk. Anggur busuk adalah sumber kehidupan, yang merupakan anggur cahaya yang membusuk. Ia gagal menjadi serangga yang seharusnya, dan berubah menjadi lumpur merah yang muncul dari air tanah. Meski berbau seperti anggur buah, ia beracun. Minum anggur busuk dengan konsentrasi tinggi dapat menyebabkan kematian. Namun, hanya sedikit orang yang kebal terhadap racun ini. Anggur busuk itu sendiri tidak memiliki kesadaran, hanya menunggu pembusukannya semakin parah. Tapi setelah memasuki tubuh hewan dan bercampur dengan darah, ia menjadi hidup. Dan inang tersebut akan mendapatkan kemampuan khusus. Mampu mengeluarkan aroma manis dari telapak tangannya, menarik mangsa dan membuat mereka mabuk. Sehingga ia dapat mengendalikan hidup dan mati mereka. Dan, ia dapat diturunkan dari generasi ke generasi melalui garis keturunan. Kakak laki-laki itu baru tahu asal-usul benda ini. Namun, hanya sedikit orang yang bisa mendapatkan kemampuan ini. Mereka yang tidak mendapatkan kemampuan ini tidak akan hidup lama karena racunnya. Neneknya meninggal karena muntah darah. Sekarang adik laki-lakinya juga menderita penyakit ini. Kakaknya mulai khawatir jika begini terus, adiknya juga akan mati. Untungnya, Ginko bisa menyembuhkannya. Hanya perlu minum anggur cahaya dalam jumlah yang cukup. Maka anggur busuk akan dinetralkan. Setelah mendengar ini, kakaknya mengira hanya perlu menyembuhkan adiknya, tanpa menyadari bahwa dirinya sendirilah yang paling parah. Sampai Ginko bertanya bagaimana keadaan ayahnya. Kakaknya tiba-tiba tersentak. Ginko tidak bertanya lebih lanjut, hanya menyarankan agar dia menyadarinya. Lebih baik diobati lebih cepat. Meskipun tidak memiliki kemampuan khusus itu, dengan fisikmu yang kuat, kau cukup mampu berburu untuk menghidupi dirimu dan adikmu. Setelah itu, Ginko bersiap untuk membuat anggur cahaya. Diperkirakan akan selesai dalam sebulan. Sebelum pergi, dia mengingatkan kakaknya untuk membawa lentera saat berburu, agar tidak salah memburu manusia sebagai mangsa lagi. Kakaknya baru ingat bahwa yang dia temui di gunung kemarin adalah Ginko. Tapi dia tidak peduli, mengatakan bahwa hewan akan lari jika ada cahaya. Dia bisa berjalan di gunung bahkan dengan mata tertutup. Cahaya bulan saja sudah cukup. Lagi pula, tidak ada binatang buas yang berani mendekatinya. Ginko berkata, "Kau pikir kau raja gunung? Kau hanyalah bagian dari gunung. Tidak ada yang tahu bagaimana mereka akan kehilangan nyawa mereka. Bahkan binatang buas paling menakutkan di gunung sekalipun." Kakaknya hanya mengiyakan dengan asal. Kemudian Ginko pergi untuk menyiapkan anggur cahaya. Adiknya memberanikan diri untuk bertanya apakah kakaknya akan minum anggur cahaya. Dia ingin kakaknya kembali seperti dulu. Tapi kakaknya tetap merasa dirinya tidak berubah sama sekali.
Apa yang kau bicarakan? Aku tidak berubah sama sekali, kan? Aura menyeramkan itu membuat adiknya tidak berani membantah. Sebulan kemudian, Ginko kembali dengan anggur cahaya yang sudah siap. Dia bertanya ke adiknya di mana kakaknya. Adiknya menunduk dan berkata kakaknya pergi berburu, dan sudah seminggu tidak pulang. Adiknya sangat khawatir, ingin kakaknya segera minum anggur cahaya. Lalu dia membawa Ginko ke gunung. Melihat banyak binatang mati di gunung, adiknya baru menceritakan bahwa sejak ayahnya meninggal, kakaknya semakin mirip ayahnya. Dulu ayahnya juga sering membunuh tanpa alasan. Kakaknya dengan hati-hati mengingatkan ayahnya bahwa masih banyak persediaan di rumah. Tapi ayahnya berkata, kalau begitu jual saja. Semua orang bilang baunya busuk dan tidak mau menerimanya. Kalau begitu buang saja. Sang adik tidak mengerti mengapa ayahnya melakukan itu. Soal hobi ayah berburu makhluk hidup, sang kakak meminta adiknya untuk tidak melawan ayah. Kalau tidak, entah kapan mereka juga akan dibunuh. Jika merasa bahaya, larilah seperti ibu. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Aku juga punya kemampuan itu. Aku akan melindungimu. Suatu hari, ayah mulai bertingkah aneh. Sang adik mengintip dari celah pintu, dan melihat tubuh ayahnya menjadi agak transparan. Perlahan, bahkan bayangannya pun menghilang. Sampai pagi ini, sang kakak memanggil ayahnya untuk sarapan. Tetapi ayahnya menghilang, hanya pakaiannya yang tersisa. Menurut Ginko, konon setelah leluhur yang lebih kuat menghilang, kekuatan keturunannya akan meningkat drastis seperti terlepas dari belenggu. Pengaruh sake busuk akan semakin dalam. Akhirnya menguasai seluruh tubuh. Dengan kata lain, mereka akan sepenuhnya menjadi seperti musi. Ayahmu tidak mati, tetapi kehilangan wujudnya, kehilangan hatinya. Dia sekarang mungkin berkeliaran di gunung ini. Saat itu, Ginko mencium aroma manis. Sang kakak tiba-tiba muncul di depan. Ginko memintanya untuk segera minum sake cahaya. Tetapi sang kakak menolak. Dia meminta Ginko untuk memberikannya kepada adiknya saja. Dia akan meminumnya saat ingin. Ginko tahu betul dia hampir seperti ayahnya. Ginko memberitahunya bahwa dia hanya dikendalikan oleh musi yang bahkan tidak memiliki kesadaran. Sang kakak mulai merasa jengkel. Dia mengangkat tangan kanannya, mengancam Ginko untuk meletakkan obat adiknya dan pergi. Saat dia hendak menyerang Ginko, sang adik mencegahnya. Mendengar bujukan adiknya, dia tampak sadar kembali, mungkin khawatir akan kehilangan kendali lagi. Dia berbalik dan pergi ke kedalaman gunung. Melihat tanda sake busuk di telapak tangannya semakin dalam, dia akhirnya sadar bahwa dia harus kembali menjadi dirinya sendiri. Saat itu, muncul cahaya lampu di gunung. Ternyata itu dua pemburu. Dengan suara tembakan, Ginko dan sang adik segera bergegas ke sana. Kedua pemburu itu bilang mungkin itu beruang. Baru saja jatuh dari lereng. Masih ada genangan darah di dahan pohon. Ginko menyadari itu adalah sake busuk. Untungnya, sang kakak hanya terkena tembakan di lengannya. Agar tidak dimakan binatang buas, dia memutuskan untuk bersembunyi di dalam gua sampai pagi sebelum pulang. Tidak lama kemudian, Ginko dan sang adik menemukannya. Sang kakak mengintip keluar dan menjawab. Namun, dia tidak menyadari bahwa aroma sake busuknya telah menarik sekawanan gagap yang menganggapnya sebagai mangsa. Ginko memintanya untuk segera kembali ke dalam gua. Tetapi sudah terlambat. Ribuan gagak menyerangnya. Akhirnya, sang kakak selamat. Namun, tangan kanannya telah dimakan habis oleh gagak. Namun, ada hikmah di balik musibah. Sang kakak kembali waras. Selama dia meminum anggur cahaya secara teratur, dia akan pulih sepenuhnya. Setelah minum anggur cahaya, sang adik juga berhenti batuk darah. Kali ini, tangan sang kakak tidak lagi terasa dingin. Dipercaya bahwa dalam waktu dekat, mereka akan dapat hidup dengan baik tanpa bergantung pada kekuatan eksternal. Pria itu, untuk pertama kalinya dalam 20 tahun, mencoba mandi di alam terbuka. Setiap kali dia mandi, rumput aneh tumbuh di tubuhnya. Meskipun dicabut, rumput itu akan tumbuh kembali. Dengan cepat, rumput ini menyebar ke seluruh desa seperti wabah yang ganas. Bagian tubuh yang ditumbuhi rumput terasa sangat mati rasa, dan sakit yang tak tertahankan. Yang datang untuk mengobati bukanlah dokter, melainkan seorang musisi. Menurut penduduk desa, dalam 3 hari terakhir, mereka semua tiba-tiba ditumbuhi benjolan-benjolan kecil ini. Penduduk desa berdiskusi, pasti seseorang telah melanggar pantangan di gunung. 4 hari yang lalu, seseorang di desa meninggal dunia, dan cara penguburan di desa mereka adalah dengan meletakkan jenazah di rawa-rawa yang ada di mana-mana. Dengan begitu, yang tersisa dari jenazah hanyalah pakaiannya. Bahkan tulang-tulangnya pun hilang tanpa jejak. Mereka percaya bahwa ini adalah cara mereka kembali ke hutan. Namun, selama periode ini, tidak ada yang boleh memasuki gunung selama 7 hari. Konon, dahulu kala, seseorang melanggar aturan ini dan membawa penyakit kembali ke desa. Akibatnya, penyakit itu menyebar di desa. Jadi, semua orang sangat ketakutan. Ginko menyadari bahwa ini mungkin merupakan tunas dari sejenis rumput yang disebut rumput tulang. Rumput ini dapat mengubah sisa-sisa hewan menjadi lumpur, bahkan menguraikan tulang belulang hingga habis.
Ketika makhluk hidup menginjaknya, individu baru akan menyebar, dan individu-individu ini akan menjadi parasit pada makhluk hidup yang kemudian menginjaknya. Gejalanya cocok, seharusnya tidak salah. Ginko kemudian membuka lemari, dan mengeluarkan 2 ramuan obat. Lalu dia menggiling obat khusus, dan mengoleskannya pada benjolan kecil itu. Efeknya langsung terlihat, saat terlepas, tidak ada rasa sakit. Kakinya juga tidak mati rasa lagi. Kemudian Ginko pergi keluar untuk mencari penyebab penyakitnya. Dia menemukan jalanan penuh dengan rumput tulang yang telah bertunas. Untuk mengatasi seluruh tanaman, taburkan sedikit garam di atasnya. Rumput tulang akan terstimulasi dan langsung layu, kemudian menghilang kembali ke bumi. Saat itu, seorang anak laki-laki berjalan mendekat. Ginko melihat kakinya, dan mengira dia juga datang untuk berobat. Tapi anak laki-laki itu tidak memikirkan dirinya sendiri. Dia datang untuk meminta pengobatan bagi pamannya. Kondisi pamannya sangat parah. Penduduk desa lainnya hanya tumbuh benjolan kecil. Tapi pamannya telah bertunas dan tumbuh menjadi rumput tulang. Dan semakin dicabut, semakin panjang. Saat disentuh, rumput itu bahkan tumbuh di tangannya. Lalu, Ginko mengoleskan obat khusus ke Kusagai. Tapi tidak ada efeknya. Ginko langsung menduga kalau dia adalah orang yang melanggar pantangan gunung. Paman itu tidak menyangkal, karena orang yang meninggal adalah adiknya, ayah dari anak laki-laki itu. Ginko ingin tahu kenapa dia melanggar pantangan untuk masuk ke gunung. Paman itu menjelaskan bahwa awalnya, dia pikir semua desas-desus itu bohong. 10 tahun yang lalu, putrinya meninggal. Saat ditemukan di gunung, hanya bajunya saja yang tersisa. Semua orang bilang dia dibawa oleh gunung. Tapi, dia ingat bahwa orang-orang yang masuk ke gunung tidak pernah sakit. Jadi dia pikir tidak akan terjadi apa-apa. Kemudian, anak laki-laki itu sangat sedih karena kehilangan ayahnya. Agar anak laki-laki itu bisa melihat ayahnya untuk terakhir kalinya, pamannya membawanya ke gunung. Tapi ketika dia melihat tubuh adiknya, dia tercengang dan terpaku di tempat. Adiknya tidak kembali ke gunung seperti mayat lainnya, melainkan seluruh tubuhnya ditumbuhi Kusagai. Melihat itu, anak laki-laki itu semakin sedih. Dia terus mencabuti Kusagai dari tubuh ayahnya. Air matanya tak henti-hentinya mengalir. Setelah tenang, dia perlahan menerima kenyataan, dan menganggap Kusagai sebagai pengganti ayahnya yang masih hidup. Setelah itu, pamannya membesarkan anak laki-laki itu seperti anaknya sendiri. Setelah kembali, tunas kecil tumbuh di kaki pamannya, dan semakin membesar. Hal ini membuat Ginko merasa aneh. Di gunung, tidak jarang orang sakit, karena tidak sengaja menginjak sisa-sisa jenazah yang seperti lumpur. Biasanya mudah disembuhkan dengan obat, tapi tidak untuk pamannya. Apakah karena dia memiliki hubungan darah dengan jenazah? Jika begitu, keponakannya juga harusnya memenuhi syarat. Setelah menganalisis dengan cermat, Ginko segera menemukan alasannya. Lalu dia bertanya bagaimana adiknya meninggal. Untuk pertanyaan ini, pamannya menyuruh anak laki-laki itu keluar dulu. Lalu dia mengatakan bahwa adiknya jatuh dari tebing, karena secara tidak sengaja mengenai bagian vital. Saat ditemukan sudah terlambat. Orang yang paling dikagumi adiknya adalah dia. Hubungan mereka juga sangat dekat. Dia juga sangat sedih atas kematian adiknya. Jelas, Ginko sangat meragukan penjelasan ini. Jadi dia bertanya pada anak laki-laki itu. Menurut anak laki-laki itu, ayahnya memang memiliki hubungan yang baik dengan pamannya. Saat kecil, ayahnya sering menceritakan kisah tentang dia dan pamannya. Tapi, sejak beberapa tahun yang lalu, ayahnya jarang menyebut pamannya, dan mengatakan sesuatu yang aneh padanya. Ayahnya pernah melakukan sesuatu yang sangat buruk kepada seseorang. Bahkan jika terjadi sesuatu pada ayah, jangan membenci siapapun. Setelah mendengar ini, Ginko sudah tahu jawabannya. Dia menemui pamannya lagi dan berkata, Kusagai hanya akan bereaksi terhadap makhluk hidup. Tunasnya baru tumbuh di mayat setelah ada aura kematian. Kalau menginjak tunas ini, kita akan ditumbuhi parasit. Tapi meskipun tumbuh di orang hidup, tunasnya tidak akan tumbuh lebih besar. Tapi kondisi kakimu sama seperti mayat. Jadi, kesimpulan yang masuk akal adalah, seluruh tubuhmu dipenuhi aura kematian. Ginko tidak ingin menyelidiki lebih dalam asal-usul aura kematian. Jika kesimpulan ini benar, maka selama aura kematian bisa dibersihkan sepenuhnya, obatnya seharusnya akan manjur. Setelah sampai di titik ini, paman akhirnya mengungkapkan yang sebenarnya. 10 tahun yang lalu, adiknya sedang mendorong gerobak di gunung, dan tidak sengaja melindas putrinya. Dia diam-diam membuang Yuri ke gunung, dan membuatnya seolah-olah Yuri hilang di gunung, sampai dia memiliki anak sendiri. Hati nuraninya yang bersalah akhirnya membuatnya menceritakan kejadian itu kepada kakaknya. Namun, setelah mendengarnya, kakaknya marah dan memukulnya dengan batu hingga pingsan. Lalu, di tengah malam, dia membawa adiknya ke gunung dengan cara yang sama. Akhirnya, dia sampai di tepi tebing dan langsung melempar adiknya ke bawah. Setelah itu, sang kakak tidak bisa tidur nyenyak, dan sering bermimpi adiknya kembali untuk meminta maaf padanya. Kakak, maafkan aku, kau sudah mati. Namun,
Paruh kedua percakapan itu terdengar oleh anak laki-laki di luar pintu. Kemudian, paman pergi ke sungai untuk membersihkan aura kematian dari tubuhnya. Anak laki-laki itu mengikutinya. Dia bertanya mengapa pamannya membunuh ayahnya. Pamannya tidak menjelaskan, melainkan bertanya apakah dia sudah menceritakannya kepada orang lain. Anak laki-laki itu menggelengkan kepalanya, dan mengatakan bahwa dia tidak akan memberitahu siapapun, dan akan mendengarkan perkataan ayahnya. Dia tidak akan membenci siapapun. Tapi pamannya tidak percaya. Dia bilang dia membunuh karena amarah. Telah membutakannya. Tapi bahkan jika dia menahannya saat itu, cepat atau lambat akan menjadi seperti ini. Cepat atau lambat kau pasti akan membunuhku juga. Dia mengulurkan tangannya ke anak laki-laki itu, dan mencoba mendorongnya ke sungai agar tenggelam. Tetapi karena kesulitan bergerak, dia dengan mudah dilepaskan oleh anak laki-laki itu. Dan malah jatuh ke sungai. Dia meronta-ronta di sungai, dan meminta tolong pada anak laki-laki itu. Anak laki-laki itu berdiri terpaku dan tidak melakukan apa-apa. Tidak lama kemudian, paman menghilang sepenuhnya di sungai. Sampai suatu hari, dua penduduk desa pergi memancing, dan menginjak mayat yang telah terurai menjadi lumpur. Akhirnya, kematiannya sama seperti adiknya. Dia bahkan tidak bisa kembali ke gunung. Akhir yang sangat tragis dan menyedihkan. Ini adalah Nokia kuno. Tidak perlu pulsa atau sinyal 5G. Cukup masukkan serangga bernama Usushi ke dalam kepompong. Tutup lubangnya, lalu masukkan pesan tertulis ke dalamnya. Dimanapun temanmu berada, mereka akan segera menerima pesanmu. Tapi ini hanya cara komunikasi antar musisi. Tentu saja, kepompong seperti ini berpasangan. Satu dibawa oleh master serangga, dan yang lainnya disimpan oleh penjaga kekosongan. Kebanyakan master serangga berpindah-pindah. Ketika ada surat permintaan, surat itu akan dikirim ke penjaga kekosongan. Penjaga kekosongan kemudian memasukkan surat itu ke dalam kepompong kosong milik master serangga yang dituju. Penjaga kekosongan adalah orang yang paling penting dalam proses ini. Namun, penjaga kekosongan generasi ini sudah tua, dan belum menemukan penerus. Untuk menjadi penjaga kekosongan, seseorang harus bisa melihat serangga musi. Botol kosong di depan mereka, terlihat kosong bagi orang lain. Namun, bagi kedua saudari Li, mereka dapat dengan jelas melihat serangga bernama musi di dalamnya. Penjaga kekosongan langsung memutuskan, ketika mereka berusia 10 tahun, dia akan memilih salah satu dari mereka untuk menjadi penerusnya. Ini adalah tugas yang diwariskan turun-temurun dalam keluarga mereka. Jadi, salah satu dari mereka harus pergi. Awalnya, yang dipilih adalah sang adik. Tetapi ketika melihat ekspresi panik adiknya, sang kakak menawarkan diri untuk menggantikannya. Kedua saudari itu berdebat, dan akhirnya memutuskan untuk pergi bersama. Meskipun keputusan ini sangat menyakitkan bagi orang tua mereka, jika kedua putri mereka menginginkannya, itu adalah pilihan yang baik. Kakek di gunung sudah tua dan sakit-sakitan. Sangat menyedihkan baginya untuk tinggal sendirian di pegunungan. Dengan berdua, mereka tidak akan merasa kesepian. Kedua saudari itu bergandengan tangan, dan mengikuti kakek mereka ke gunung. Begitu mereka masuk ke rumah, kakek dengan tegas memperingatkan mereka untuk tidak pernah menutup pintu di sana. Semua ruangan harus memiliki celah, karena akan merepotkan jika ada musi di dalam ruangan. Kakek telah menantikan kedatangan mereka selama beberapa hari terakhir. Tak disangka, dua orang datang sekaligus. Sejak nenek meninggal, satu-satunya orang yang bisa dia ajak bicara, hanyalah master serangga yang sesekali berkunjung. Mengobrol dengan mereka adalah satu-satunya kesenangan kakek. Kakek kemudian mulai mengajari mereka dasar-dasar menjadi penjaga kekosongan. Langkah pertama adalah mencari kepompong kosong. Setelah sampai di lantai 2, mereka mulai membuatnya. Kepompong kosong yang baru dipetik dilempar ke dalam air panas. Kepompong biasa hanya memiliki satu untayan sutra, sedangkan kepompong giok terbuat dari 2 kepompong. Jadi, ada 2 untayan sutra. Pisahkan kedua untayan sutra menjadi 2 kepompong. Ketika kepompong menipis, musi akan keluar karena kebingungan. Kakek meminta sang kakak untuk mencoba menangkapnya. Musi di dalam kepompong giok di panci akan segera keluar. Saat keluar, sang kakak dengan cepat menangkapnya, dan memasukkannya ke dalam kepompong kosong yang telah dibuat, lalu menyegelnya. Untuk sementara waktu, musi hanya bisa bergerak bola-balik di antara kedua sarang ini. Jika ada surat permintaan dari master serangga, musi akan membawa surat dari sarangnya ke sarang kedua yang dibawa oleh master serangga. Namun, sarang musi harus diganti setiap beberapa tahun, karena musi secara bertahap akan memperbesar lubang di sarangnya. Suatu hari nanti, ia akan terhubung melalui lubang itu ke ruang rahasia yang tidak diketahui. Saat itu, surat tidak akan sampai dengan benar. Kedua saudari itu mendengarkan dengan penuh minat, dan berebut untuk mencobanya mengirim surat. Kakek langsung menjadi serius. Dia memperingatkan mereka untuk tidak meremehkan musi. Mereka dapat menciptakan kekosongan sesuka hati. Mereka adalah serangga yang sangat menakutkan. Daerah ini adalah tempat musi sering berkumpul. Jika mereka menemukan ruang rahasia, mereka akan keluar. Jadi, jangan pernah menutup rapat pintu dan jendela kamar.
Jika tidak sengaja tertutup, jangan pernah membukanya. Jika kalian membuka pintu atau jendela saat ada Musi di dalam, kalian akan terbawa ke kekosongan bersama Musi yang melarikan diri. Musi tidak dapat bertahan lama di luar ruang rahasia. Apa yang akan terjadi jika terbawa oleh Musi? Konon, kalian akan tersesat selamanya di sarang Musi. Tidak apa-apa, selama kalian mengikuti kata-kataku, semuanya akan baik-baik saja. Bukankah aku juga masih hidup sampai usia ini? Namun, apa yang mereka takutkan tetap terjadi. Pada hari itu, setelah kakak perempuan selesai mencuci kain, semburan angin sepoi-sepoi membuatnya mengantuk. Ia pun tertidur di lantai luar. Tanpa disangka, selembar kain tertiup angin dan menutupi tubuhnya. Adik perempuannya keluar dan melihat kakaknya tertidur di lantai tertutup kain. Ia berteriak. Saat melihat seekor Musi tepat di hadapannya, ia pun bingung. Apakah kakak tertidur? Jangan dibuka. Begitu saja, kakak perempuan dibawa Musi entah kemana. Malam harinya, adik perempuan menceritakan kejadian itu kepada kakek. Ia sangat menyesal, dan ingin tahu kemana kakaknya dibawa. Bagaimana cara menemukannya kembali? Kakek memegang kepalanya dengan kedua tangan. Tak berdaya, adik perempuan bersumpah akan menemukan kakaknya kembali. Setelah itu, setiap hari ia menulis surat dan memasukkannya secara acak ke dalam kepompong Musi, berharap ada musisi yang dapat membantunya menemukan kakaknya. Kali ini, Ginko yang menerima surat itu. Namun, isi suratnya tidak lengkap. Terkadang suratnya juga robek. Ini berarti kepompong musinya perlu diganti. Tentu saja, Ginko juga tahu terkadang ia menerima surat-surat aneh yang dikirim oleh adik perempuan itu. Ia juga tahu tentang kisah kedua saudari itu. Ia menghibur adik perempuan itu. Jika terus memikirkan orang yang telah tiada, kakek mereka di alam baka juga tidak akan senang. Namun, adik perempuan itu yakin kakaknya masih hidup di suatu tempat. Meskipun begitu, ia tidak dapat membawa kakaknya kembali. Ginko menyarankannya untuk menyerah. Kedua saudari itu selalu bersama. Ia bahkan tidak pernah membayangkan kakaknya akan pergi. 5 tahun telah berlalu sejak saat itu. Melihat adik perempuan itu masih terus bersedih dan kehilangan nafsu makan, Ginko mengatakan ia bisa melihat ke sarang Musi. Namun, bahaya di dalam sarang Musi tidak dapat diketahui. Musi suka berkumpul di sekitar pohon yang tumbuh di jalur cahaya. Pohon itu membentuk benjolan sebagai reaksi penolakan. Ginko meletakkan tangannya di pintu masuk sarang Musi, dan tubuhnya ikut melebur ke dalamnya. Ia menggunakan rantai besi untuk mengikat dirinya dan memimpin jalan. Ia meminta adik perempuan itu memegang rantai dan mengikutinya. Setelah memasuki gua, jalan di dalamnya berliku-liku dan rumit. Mereka harus pergi ke pusat sarang Musi. Rantai besi itu peninggalan musisi sebelumnya. Namun, konon orang yang terlalu lama di sini. Setelah keluar, bahkan lupa siapa dirinya. Ginko kembali mencoba membujuknya. Di dalam lubang hampa ini, satu-satunya jalan menuju dunia luar hanyalah jalan yang ditunjukkan oleh rantai ini. Selain itu, semuanya terhubung ke ruang tertutup. Mustahil menemukan jalan keluar dari sana. Lubang hampa seperti ini terus terhubung satu sama lain. Kakakmu berada di suatu tempat di dalam lubang hampa ini. Kemungkinan untuk menemukannya sangat kecil. Sekeras apapun kau berusaha, itu akan sia-sia. Ki, menyerahlah. Tutuplah lubang besar di hatimu, sebelum kau tak bisa kembali lagi. Perjalanan ke lubang hampa kali ini membuat sang adik mengerti banyak hal. Setelah keluar, dia tampak lebih lega. Namun, beberapa tahun kemudian, sebuah kejadian aneh terjadi di sebuah desa penghasil ulat sutra. Seorang wanita tua sedang memintal sutra. Tiba-tiba sebuah jari muncul dari kepompong, lalu berubah menjadi seorang gadis. Berusia sekitar 10 tahun, dia tidak bisa berbicara, dan membawa sepucuk surat di tangannya. Kemudian, dengan surat itu, dia kembali ke kampung halamannya dan menemukan keluarganya.